Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Mudah-mudahan masih sudah pada masuk di ruang virtual ini. Kita akan bahas tentang mutu lulusan, komponen mutu lulusan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Heri Siswanto dan saya untuk mendampingi beliau. Saya kira tidak perlu diperkenalkan lagi karena ini orang yang sudah terkenal dan hampir semua kepala sekolah kenal sama beliau. Pak Heri Siswanto. Pak Jumadi, Pak Jumadi. Ya, sudah siap Pak? Siap. Oke. Untuk menyingkat waktu, kami langsung serahkan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Ade Siswanto untuk memandu kegiatan ini. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak Ibu, saya bersama dengan Pak Jumadi bukan menjelaskan tapi mendiskusikan tentang instrumen lah ya. Tadinya pengen lewat Sispena sekaligus, jadi buka Sispena, Bapak Ibu bisa melihat apa keperluan daripada bukti fisik yang harus disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi siang hari ini paling saya dengan Pak Jumadi mendiskusikan dengan Bapak Ibu, kemudian paling ngambil sampel 1-2 soal, kemudian Bapak Ibu kita mendiskusikan kurang lebih sampai pukul 14, pukul 2 siang, kira-kira seperti itu. Nah, kami kepingin instrumen ini familiar oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berpikir mengenalkan Bapak Ibu tentang instrumen dulu lah. Baru besok mungkin pada saat proses pembelajaran, mutu proses pembelajaran dan mutu guru dan manajemen sekolah, baru mungkin kita kira-kira besok pakai Sispena Bapak Ibu sekalian. Kita ketahui jumlah komponen ada 4 Bapak Ibu sekalian. Kalau yang pertama itu komponen tentang mutu lulusan, jumlah soalnya 11, dilanjutkan dengan proses pembelajaran, kurang lebih ada 4 soal, kemudian dilanjutkan dengan mutu guru, dilanjutkan dengan manajemen sekolah. Kenapa kami sampaikan perangkat yang ini dulu Bapak Ibu sekalian? Nah Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu memperhatikan, ini sudah disahkan oleh Menteri Pendidikan nomor 1005, garis miring P, garis miring tahun 2020. Nah, di sini terdiri dari butir soal ataupun butir kinerja. Butir ini terdiri dari 1, tadi kan butir yang pertama tentang komponen mutu lulusan. Mutu lulusan dibagi 1 pernyataan, dilampiri dengan label. Kedua ada petunjuk teknis, ya kan? Kedua ada petunjuk teknis, di mana dalam petunjuk teknis ini Bapak Ibu harus memperhatikan yang namanya definisi. Kemudian dari petunjuk teknis tersebut kita akan menggali data dengan cara pembuktian kinerja melalui observasi, yang kedua melalui dokumen, yang ketiga melalui wawancara. Ada lagi satu yang
menggali dokumennya dengan cara angket Bapak Ibu, khusus soal nomor 4 Bapak Ibu sekalian. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, dalam dalam soal-soal ini, instrumen ini, ambil contoh nomor 1 Bapak Ibu sekalian, yaitu pernyataannya, yaitu siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Nah, ini pernyataannya. Bapak Ibu akan memilih tadi level 4, level 3, level 2, dan level 1. Kemarin pra-sosialisasi kita sudah dapat gambaran lah bahasanya seperti itu. Namun yang perlu Bapak Ibu persiapkan, maksud saya penekanan saya ada pada bagaimana mempersiapkan, apa yang harus dipersiapkan. Bagaimana dan apa yang harus dipersiapkan. Kita, Bapak Ibu, harus memperhatikan yang namanya dokumen. Nah, yang nanti oleh asesor akan hadir di sekolah Bapak Ibu, baik daring maupun luring, yang dilihat adalah yang namanya dokumen. Nah, dokumen inilah Bapak Ibu sekalian yang saya hitamkan ataupun saya black, gitu kan. Itu yang ditanya adalah nama dokumennya. Nah, kalau untuk poin 1 tentang disiplin waktu, yang diminta adalah nama dokumennya yang pertama adalah tata tertib daripada disiplin waktu, itu tadi kan. Tata tertib. Yang kedua, buku piket. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Nah, kita sudah tahu, Bapak Ibu sekalian, sudah tahu setiap sekolah madrasah itu pasti ada yang namanya tata tertib sekolah. Tapi yang bagaimana Bapak Ibu sekalian tata tertib itu? Di sini juga dijelaskan bahwa tata tertib itu yang mengandung isi adalah penegakan. Ini penegakan hak, kewajiban, dan penghargaan serta sanksi. Ada 4 kan Bapak Ibu sekalian. Jadi tata tertib itu bukan sekedar tata tertib, tapi dalam tata tertib tersebut ada hak siswa, ada kewajiban siswa, ada penghargaan yang harus diberikan kepada siswa, dan ada sanksi yang harus diberikan juga kepada siswa. Setelah tata tertib tentang disiplin waktu kehadiran, maka pengen tahu kalau namanya si A itu, si Amir itu, bagaimana tentang disiplin waktu ke sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, kita harus punya catatan daripada peserta didik kita. Catatan dalam arti apabila ada siswa yang melanggar daripada tata tertib waktu, maka ada catatan yang harus kita buat. Apabila siswa, katakanlah, mendapat penghargaan dari sekolah ataupun di luar sekolah, maka ada catatan yang dimiliki oleh sekolah terhadap tersebut Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali kalau ada catatan yang harus kita miliki, berarti ada petugasnya Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Yang kita kenal dengan piket gitu kan. Baik piket dari pihak guru maupun piket dari pihak siswa sendiri gitu kan. Yang kita kenal dengan buku
piket Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi disiplin menyangkut masalah waktu kehadiran Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, disiplin menyangkut berpakaian Bapak Ibu sekalian. Nah, kita ketahui kan setiap sekolah ada aturan. Aturannya itu kita ketahui dengan sebutan kalau berpakaian itu hari Senin pakai putih abu-abu ataupun putih biru. Kemudian tadi Senin Selasa, mungkin Rabu Kamis pakai warna lain. Kemudian Jumatnya pakai batik kemungkinan, ataupun Sabtunya pakai baju pramuka. Nah, ternyata dalam ketentuan melaksanakan pembelajaran di sekolah, berpakaian juga menunjukkan sesuatu yang sifatnya disiplin Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, jadi setiap hari Senin sampai Sabtu, sekolah pada umumnya membuat aturan tentang berpakaian. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini kepatuhan terhadap tata tertib di sekolah madrasah. Baik peraturan pada saat di kelas, pada saat melaksanakan tugas di laboratorium, pada saat melaksanakan ataupun bukan melaksanakan, tapi di tempat parkiran kita menyusun, kan ada aturannya Bapak Ibu sekalian. Kalaulah katakanlah sektor A itu siswa yang memiliki motor menempatkan di area A, kemudian area B siswa yang memakai sepeda, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian demikian juga kalau misalkan peraturan yang ada di lapangan olahraga, peraturan yang ada di perpustakaan, peraturan yang ada di WC dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Sehingga semua yang ada di sekolahan dalam penyelenggaraan pendidikan harus diatur dalam yang disebut dengan aturan. Saya rasa Bapak Ibu tidak terkendala Bapak Ibu sekalian menghadapi poin nomor 1 ini. Nah, kami pengen menginformasikan Bapak Ibu sekalian. Di antaranya kami ambilkan contoh tentang peraturan Bapak Ibu sekalian. Peraturan tata tertib siswa. Kan tata tertib siswa. Ini ya namanya peraturan Bapak Ibu sekalian, silahkan bentuknya bagaimana, isinya, tapi intinya di dalam itu ada hak siswa, ada penghargaan untuk siswa, ada sanksi untuk siswa, ada poin-poin yang dianggap untuk menegakkan disiplin di ruangan ataupun disiplin pada saat hadir dan sebagainya. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini tata tertib siswa. Jadi dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyusun aturan sekolah yang bagaimana, tapi intinya yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu sekalian. Ini ada kewajiban siswa, hak siswa, ada kewajiban siswa, ada lain-lainnya, ada tahapan pembinaan Bapak Ibu sekalian, ada mekanisme pembinaan, monggo silakan Bapak Ibu sekalian. Ada sanksi tadi, skorsing. Nah, demikian. Bagi sekolah Bapak Ibu yang mau pakai poin, monggo silakan, memang itu harapan seperti itu, agar dalam membina anak dalam segi ketidakhadiran itu melalui tahapan-tahapan yang kita harapkan Bapak sekalian. Kemudian ini diantaranya tata tertib di dalam laboratorium, tata tertib berpakaian Bapak Ibu sekalian,
tata tertib atau kriteria yang digunakan menggunakan poin Bapak Ibu sekalian, pakai skor. Demikian. Nah, jadi intinya kami persilahkan kepada Bapak Ibu dalam menyusun dari tata tertib tersebut, itu kan. Nah, ini dia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selain tata tertib kan tentu kita ingin melihat apa ya? Melihat si A itu melanggar aturan atau tidak gitu kan. Nah, oleh karena itu tentu kita harus punya catatan gitu kan. Punya catatan. Kami ambilkan contoh catatannya Bapak Ibu sekalian. Misalkan di sini adalah buku piket. Nah, catatannya kan buku piket. Guru yang bertugas pada saat itu misalkan Siti Khotimah. Nah, Siti Khotimah tentu dalam melaksanakan disiplin sekolah, dia dikasih tugas untuk mencatat siswa yang tidak hadir pada saat itu. Maka diambilkan contoh, misalkan si Dedi, nah dia tidak hadir ke sekolah. Nah, dia catat si nama Dedi ini. Kemudian alasannya apa? Karena mungkin Dedi ini rumahnya berbeda dengan teman-teman yang lainnya, jadi sehingga tidak dapat informasi, keterangan. Nah, ditulis oleh Bu Siti Khotimah, disebut tadi alasannya dengan tidak ada keterangan ataupun tanpa keterangan. Nah, kasusnya tentu tentang kehadiran ke sekolah, itu kan. Nah, andaikan tadi pakai poin, Bapak Ibu sekalian, maka berapa kalikah si Dedi ini melanggar aturan tersebut? Andaikan katakanlah satu hari dia tidak hadir itu 5 poin. Nah, tentu batasnya Bapak Ibu kepala sekolah, dia akan menyusun paling lama, paling banyak, maksud saya, paling banyak itu 10 poin. Maka apabila lebih dari 10 poin, cepat atau segera dipanggil orang tuanya untuk mengetahui latar belakang apa si Dedi 2 hari berturut-turut tidak hadir Bapak Ibu sekalian. Maka catatan gurunya tadi si nama Dedi sudah 2 hari tidak masuk, dia tanda tangan, maka guru yang bersangkutan harus menghubungi wali kelas, harus menghubungi BPBK, kesiswaan, dan kepala sekolah jalan terakhir untuk membicarakan, mendiskusikan yang namanya si Dedi ini, Bapak sekalian. Dengan demikian tadi, selain ada aturan tentang kehadiran di kelas, di sekolah maksud saya, kemudian juga ada di kelas yang kita kenal dengan absensi kehadiran, maka yang paling utama sekali adalah catatan tentang ketidakhadiran yang dilakukan oleh guru piket, atau kalau di kelas yang dilakukan oleh ketua kelas, atau pihak lain, maksudnya pihak lain itu adalah wali kelas yang menunjuk siapa yang bertanggung jawab terhadap kehadiran di kelas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kira-kira tentang dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Saya kembali lagi ke, nah ini kelemahannya ini harus, kalau tidak disis pena, harus keluar masuk Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk poin yang ke-1, kedua, dan ketiga, kita harus melihat pada dokumen. Nah, dokumen ini yang harus Bapak Ibu siapkan, yang nantinya asesor hadir
akan melihat yang namanya dokumen Bapak Ibu sekalian. Kemudian asesor akan menelaah tentang kehadiran waktu di kelas, tentang kehadiran berpakaian, tentang kehadiran terhadap kepatuhan peraturan yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, Nih, apa demam kak? lari dari telaah dokumen, ya. Semua dimakan kak? Dosa lari daripada telaah dokumen. Lihat ya, apa permintaan soal tersebut, maka Bapak Ibu harus melihat dokumen apa yang diminta. Demikian Bapak Ibu sekalian. Kita coba lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, ini teknik penggalian data. Ya kan, tadi teknik penggalian data itu tadi ada 3 ataupun ada 4. Tapi untuk memenuhi telaah, untuk memenuhi, untuk menyampaikan kepada ada nih vitamin jantung. Harus menyiapkan, melihatnya di telaah dokumen Bapak Ibu sekalian. Lihatnya di telaah dokumen. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Soal nomor 2 Bapak Ibu sekalian. Soal nomor 2. Siswa menunjukkan perilaku yang religius dalam aktivitasnya di sekolah. Bapak Ibu lihat telaah dokumennya yang diminta. Nah, ini dia. Yang diminta itu adalah nama dokumennya. Nah, ini. Yaitu tentang laporan kegiatan pembiasaan perilaku religius siswa yang mencakup agenda, jadwal, dan jenis kegiatan. Bapak Ibu sekalian ya kan? Nah, jadi ini, apa sih indikator telaah dokumen tersebut? Sebelah kirinya Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah kebiasaan berdoa setiap awal ataupun akhir pembelajaran di kelas. Ataupun pembiasaan mengucapkan salam. Ataupun kepedulian sosial. Ataupun kepedulian lingkungan Bapak Ibu sekalian. Nah, dari laporan tersebut Bapak Ibu sekalian, kita lanjut kedua, adalah dokumen tentang catatan guru, tentang sikap toleransi kerukunan hidup antar pemeluk agama Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat perilaku apa sih yang diminta. Nah, kita melihat, berarti kita lihat ke kirinya, perilaku menghormati hak dan kewajiban. Nah, perilaku menghargai dan menghormati hak dan kewajiban. Perilaku siswa ataupun guru saling membantu dan tolong-menolong. Kemudian perilaku tentang keharmonis dan perdamaian. Yaitu kemudian perilaku tentang tidak memaksakan kehendak untuk memeluk agama tertentu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini nama dokumennya, kemudian catatan-catatan daripada Bapak Ibu guru, baik dia sebagai guru, sebagai wali kelas, sebagai staf di satuan pendidikan. Namun Bapak Ibu sekalian, alangkah baiknya, ini kan laporan, alangkah baiknya diawali dengan program tentang perilaku religius ataupun sikap toleransi. Nah, saya ambilkan contoh Bapak Ibu sekalian. Saya ambilkan contoh. Sebentar, saya carikan dulu program. Tidak muncul ya?
Capek. Foto kanam kumiin kita nih. Bapak Ibu sekalian, ini kan, jadi tadi di sekolah kita akan melihat tentang religius ataupun sikap toleransi terhadap peserta didik maupun dengan Bapak Ibu guru. Nah, tentunya sekolah harus memiliki katakanlah program ataupun sebelumnya kita mengenal dengan panduan akhlak mulia Bapak Ibu sekalian. Nah, ini diantaranya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah melalui pembiasaan akhlak mulia. Di antaranya yang poin A Bapak Ibu sekalian, guru menyambut peserta didik. Nah, ini dia. Ataupun B, membiasakan mengaji setiap pagi sebelum jam pelajaran. Ataupun membiasakan menjaga kebersihan. Ataupun membiasakan berbagi dan membantu orang lain yang kita kenal dengan sifat sosial kita. Ataupun membiasakan menghormati diri sendiri ataupun orang lain. Ataupun membiasakan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jadi ini ada kegiatan diantaranya saya langsung saja contoh kegiatan membiasakan ini Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu bentuk antri kebiasaan-kebiasaannya. Kemudian ini ada lain enggak nih, coba. Ini saat peserta didik hadir ke sekolah, maka Bapak Ibu guru menunggu di depan sekolah ataupun di gerbang pintu, membentuk kebiasaan yang kita kenal etika, ya kan, di mana peserta didik kita bersalam-salaman. Nah, ini kondisi normal Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan secepatnya normal. Kalau sekarang mungkin tetap menjaga peserta didik hadir di depan sekolahan atau pintu gerbang, cuman tidak perlu bersalaman, tapi cukup dengan katakanlah sekarang itu menyiapkan hand sanitizer untuk diberikan kepada anak. Berarti menjaga kebersihan peserta didik ataupun melihat suhu anak apabila ada anak kita yang mungkin suhunya melebihi dari 36 derajat. Maka diantisipasi anak tersebut agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kesehatan anak tersebut. Kemudian dari hal ini Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu monggo silakan membuat program dengan cara tadi satu menunggu anak saat hadir ke sekolah, didampingi dengan petugas piket harian Bapak Ibu sekalian, mencatat kehadiran anak didik kita. Kemudian mungkin diawali juga kegiatan dengan cara minta maaf yang mungkin non-Islam. Ini kalau pagi-pagi, kalau di pesantren ataupun di kelas, membaca Al-Quran mungkin. Kemudian mungkin juga mengundang petugas kebersihan, membersihkan lingkungan sekolah, atau juga mungkin yang lainnya yang bisa istilahnya membantu
membentuk peserta didik dengan cara patuh dan sebagainya, yaitu sifat sosial daripada peserta anak didik kita. Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu sekalian, kira-kira ini gambaran tentang program yang harus dan akan kita laksanakan Bapak Ibu sekalian. Saya lanjut dengan laporan pembiasaan Bapak Ibu sekalian. Mana saya lihat nih, laporan pembiasaan. Jadi setelah kita menyusun program Bapak Ibu sekalian, maka kita membuat laporannya Bapak Ibu sekalian yang nantinya akan diunggah oleh Bapak Ibu yang berjumlah 58 dokumen itu. Salah satu bentuknya adalah laporan kegiatan dari program Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, demikian kita ambil waktu untuk diskusi saja Bapak Ibu sekalian. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan. Enaknya kita mendiskusikan saja agar agar Bapak Ibu familiar terhadap instrumen daripada akreditasi ini Bapak Ibu sekalian. Pak Jumadi, kita isi diskusi saja Pak Jumadi, kalau ada mau. Siap Pak, siap. Oke. Lanjut Pak Jumadi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya masalah mutu lulusan ya. Tadi sudah disampaikan, mungkin ada waktu mengisi Sispena ada masalah atau ada hal yang perlu ditanyakan Bapak Ibu diperjelas, silahkan Bapak Ibu. Kita diskusi. Silakan Bapak Ibu. Nah, clear berarti Pak Jumadi, tidak ada yang bertanya, clear. Istirahat ya berarti. Oh iya. Pengen istirahat. Assalamualaikum Pak. Oh iya, ada rupanya. Silakan. Ini Pak Siswena kami ini Pak tidak bisa di login Pak. Emang apa masih tidak bisa di login atau gimana Pak ya? Mas Erik, apakah? Oh iya, ini bagian Mas Erik nih. Mas Erik, ada pertanyaan Mas Erik. Mas Erik. Dari sekolah mana, Pak? Dari SMP Merah Putih, Pak, membawah. Oh iya, khusus untuk yang belum terakreditasi itu memang belum kita buka, Pak. Yang udah buka hanya sekolah yang belum pernah diakreditasi saja, Pak. Paling nanti di bulan Maret atau April dibukanya, Pak. Siap, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Lanjut, Bapak Ibu. Silakan jika ada hal yang perlu ditanyakan. Barangkali ini Pak Jumadi ya, atau Pak Eri. Ya. Ini contoh SMK Khairul Munajah, Sungai Nipah. Oh Nah, iya. ini kan baru dimutuluskan sampai baru nomor 6. Apa kendalanya sampai nomor 11 ini dari nomor 7 kan belum diisi nih, Bapak Ibu. Jadi dari SMK Munajah. Silakan dari SMK Darul Najah. Apakah ada Hairul kendala? Munajah. Hairul Munajah. Hairul Najah ya. Ya, Hairul Munajah. Hairul Munajah. Kalau ada kendala, apa masalahnya Bapak baru ngisi sampai nomor 6? Bisa disampaikan di sini Bapak Ibu biar kita bisa memberikan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, tim di BAN. Jadi saya mewakili teman-teman
Iya, Pak. Memang sampai hari ini bahkan sampai saat ini teman-teman sedang berkeringat-keringat menyusun dokumen. Oh iya, Karena iya. dokumen itu jujur kan belum ada dan diadakan. Iya, Yang iya. memang bisa diadakan. Sehingga insya Allah besok kalau tidak lusa baru mau diisi. Oh iya, iya. Oh berarti ini dalam Jadi rangka. kendala secara teknis sih kayaknya ya menurut saya biasa-biasa saja gitu. Oh iya. Airul Jadi, Pak, ya, jadi ada di Sungai Nipah, Pak. Ya? insya Allah besok Di Sungai Nipah, Pak ya. mungkin sore, karena kan kami gini orangnya terbatas, Iya, iya. sementara kami kan juga harus menghargai undangan dari BAN untuk ikut Zoom. Oh Jadi iya. mana yang ikut Zoom, mana juga nyiapkan berkas, jadi apa ya, setengah bingung juga kawan-kawan ini. Ya, 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 Pak, ya. Oke, Pak. Khusus Ya, makasih Pak Edi. untuk mutu lulusan ada kendala, Bapak? Untuk saat ini? Silakan Pak Sukarjo. Barangkali ada yang disampaikan. Silakan Pak Rudi Purwanto. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Saya ingin menanyakan untuk kita menentukan level Pak. Di sini kan kalau level 4 itu membudaya. Iya. Kalau level 3 menunjukkan perilaku. Dasar kita menentukan mereka telah membudaya atau menunjukkan perilaku disiplin itu apakah dari daftar piket mereka, misalnya jumlah keterlambatan atau jumlah ketidakhadiran. Kalau misalnya sedikit, berarti dianggap mereka telah membudaya, atau jumlah pelanggarannya cukup sedikit, sehingga kita sudah menganggap mereka membudaya. Kira-kira seperti apa, Pak? Lanjut Pak Jum. Oke. Menjawab Pak Jum. Baik Pak, ya memang untuk memastikan bahwa kok saya ini sekolah saya membudaya atau belum, itu memang harus dibuktikan dengan fakta yang ada di sekolah kita Pak. Ya, misalnya perilaku disiplin sudah membudaya, jika kata disiplin kehadiran misalnya sudah membudaya, berarti anak-anak itu tidak ada lagi yang datang itu terlambat, Pak. Jadi anak-anak itu sudah tertib, kemudian hadir sesuai dengan jadwal, tidak ada yang terlambat lagi. Kemudian juga misalnya disiplin berpakaian. Misalnya hari Senin itu pakaiannya di atas putih, di bawah abu-abu. Artinya tidak ada lagi anak-anak itu yang berpakaiannya misalnya di atas putih, di bawahnya coklat. Misalnya seperti itu, Pak. Jadi artinya semua tata tertib yang sudah kita buat yang sudah dibuat oleh sekolah itu betul-betul sudah dilaksanakan oleh anak-anak kita, termasuk juga oleh pemangku atau stakeholder semuanya. Dan ini tentu saja tidak harus sempurna seperti tidak ada cacat, Pak, ya. Tidak ada cacat sama sekali, wah tidak ada lagi. Mungkin kalau toh ada yang terlambat, mungkin misalnya anak-anak itu bannya bocor, motornya rusak. Nah, kayak semacam itu kan bisa dimaklumi ya Pak ya. Artinya membudaya di sini, artinya tidak harus tanpa cacat sempurna, tidak. Prosentasi seperti itu mungkin sangat kecil Pak. Kalau toh anak itu akhirnya tidak datang tepat waktu, mungkin ada alasan-alasan normatif yang memang tidak bisa dihindari. Misalnya sedang hujan deras, anak-anak tidak bisa hadir tepat waktu. Itu kan alasan-alasan yang memang masuk akal dan bisa diterima ya Pak ya. Nah, seperti itu saya kira bisa tetapi ketika anak-anak itu hadir, yang tidak hadir itu karena alasan malas, karena alasan yang lainnya memang sudah kebiasaan malas, tidak hadir. Nah, itu berarti memang kita belum tercipta budaya yang tertib yang membudaya. Nah, itu memang bersifat subjektif kalau sekolah itu menentukan pada level itu nanti. Nah, apakah nanti subjektivitas kita itu betul-betul nyata, itu nanti akan diverifikasi oleh asesor, Pak. Ya, oleh asesor nanti akan verifikasi, menggali data yang Bapak sampaikan. Misalnya Bapak di situ pakai levelnya 4, kemudian asesor menyatakan 3, ya berarti yang
yang kita pakai adalah yang 3. Dan juga sangat terjadi juga, misalnya Bapak Ibu itu mengisi 3, ternyata menurut tafsiran asesor menjadi 4. Itu juga sangat mungkin. Jadi yang jelas Bapak Ibu, menurut pendapat Bapak, sekolah saya sudah membudaya dengan fakta-fakta yang sudah ditunjukkan oleh fakta yang ada di sekolah saya misalnya. Kemudian asesor datang dan tentunya verifikasinya membetulkan, berarti Bapak memang sudah sesuai dengan harapan. Itu ya Pak ya? Ya, Pak. Terima kasih. Satu lagi Pak. Mempertegas dulu ya Pak Jum ya. Ya silakan Mas Rudi. Pak Heri. Ya Mas Rudi. Iya Pak. Jadi asesor itu sudah dilatih yang namanya professional judgment. Tadi sudah disebutkan Pak Jumadi. Kalau ada anak yang tidak hadir ataupun hadir terlambat karena faktor motor yang bocor, ya kan, motor yang bocor, ataupun karena katakanlah sifatnya eksidentil di jalan, katakanlah entah ini kan jauh kan balak ya bahasa anuknya ya, kecelakaan, kita tunggu-tunggu si anak ini gitu kan, maka anak seperti ban bocor ataupun dapat musibah di jalan itu apabila dia sudah masuk sekolah, sudah masuk ke level yang 4, maka si asesor akan memandang karena ini bukan ada faktor kesengajaan, maka dia bisa mengambil keputusan dia masuk ke level 4 dan seterusnya gitu kan. Jadi itu salah satu contoh. Contoh yang lain misalkan seperti ini. Di sekolah Asoka program kebersihan tidak ada programnya ya kan. Seharusnya kan sekolah yang bagus, manajemen yang bagus adalah sekolah punya program kebersihan, ya kan. Tetapi saya asesor, saya tidak melihat di Asoka itu ada programnya. Tetapi sekolah ini kok bersih ya gitu kan. Dilihat sekolahnya itu bersih, lingkungannya bersih, kemudian WC-nya bersih, kemudian dia lihat ruang kelasnya bersih, dia lihat juga lab-nya bersih dan semua ditata dengan bersih dan rapi, maka tadi keluarlah pemikiran professional judgment tadi itu. Ya, bisa dikatakan walaupun dia tidak punya program, tetapi ternyata dia sudah mengaplikasikan tentang kebersihan dan sebagainya. Asesor bisa menentukan di mana letak level yang didapat oleh pihak sekolah. Lanjut Mas Rudi, tadi pertanyaannya Mas Rudi. Ya, satu lagi Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Satu lagi mengenai wawancara Pak. Di sini di wawancara yang proses wawancara ini ada kepala atau wakil kepala, ada guru dan ada siswa. Nah, penentuan guru dan siswa ini itu apakah dari sekolah yang menentukan atau secara random dari asesor yang menentukan Pak? Lanjut Pak Jumadi jawabnya. Baik, Pak Jumadi. Terima kasih Pak Heri. Jadi untuk wawancara itu kita memang nanti asesor yang memilih secara random Pak. Jadi tidak ditentukan oleh sekolah atau madrasah, karena memang kita mau menggali data itu secara fakta, secara objektif. Jadi kalau nanti sudah ditentukan sekolah, itu nanti ada kekhawatiran nanti tidak objektif Pak. Misalnya sudah sudah di style dulu, sudah di briefing dan sebagainya. Kecuali waktu dulu itu waktu awal-awal visitasi daring, karena kita memang hanya minta siswa itu terbatas, misalnya siswanya hanya kita minta 6. Nah, itu memang waktu itu 6 aja Pak. Artinya yang nentukan pun sekolah, kita tidak bisa nentukan waktu itu. Tetapi karena sekarang ini adalah visitasi daring dan nanti asesor langsung luring, dan asesor nanti yang akan datang ke sekolah, maka nanti asesor yang akan memilih secara random, dan
Jangan khawatir Pak, kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan dan sudah membudaya atau memang itu sesuai fakta, tidak usah khawatir Pak. Pasti nanti jawaban anak-anak pun akan sesuai dengan apa yang dia rasakan, dia alami di sekolah itu Pak. Gitu Pak. Baik. Terima kasih, Saya lanjut. Jadi tadi menyangkut masalah wawancara. Salah satu contoh tadi kan kebersihan. Jadi kebersihan. Walaupun Bapak tidak punya program, tapi asesor pengen tahu tadi nih, pengen tahu dari siswa. Dia tanyakan kepada siswa tentang kebersihan sekolah Bapak. Sekolah bilang kan kita ketahui sebelumnya kita ketahui ada sekolah yang menyiapkan 3 bulan sebelum diakreditasi dia bersih-bersih. Ada yang 1 bulan dia bersih-bersih. Ada yang memang sudah terbiasa, sudah tertata rapi. Nah, tugas asesor tadi adalah diantaranya menanyakan tadi nih, apakah sekolah Asoka itu kebersihannya hanya sedang menghadapi akreditasi. Nah, ditanyakan ke yang A, misalkan kata A bilang tidak, setiap saat dilakukan kebersihan. Ditanya lagi kan ke B, ditanyakan lagi kan ke C, ditanyakan lagi ke gurunya, ditanyakan juga kepada komitenya, benarkah Asoka ini sekolahnya rapi dan bersih, selalu ditata setiap saat. Nah, seperti itu diantaranya. Jadi kalau asesor sudah dapat penggalian data melalui dokumen, dia pengen mencari melalui wawancara, atau dia mengobservasi. Mengobservasi kan bisa melihat tadi kebersihan itu. Saya katakan tadi, kalaulah di ruang guru bersih, dia akan melihat di ruang perpustakaan yang jarang dikunjungi. Ataupun ke lab, dilihat lingkungan labnya. Wah, ternyata walaupun tidak pernah dipakai, ternyata memang labnya dibersihkan gitu kan. Dan seterusnya Bapak, Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian. Lanjut Pak Jumadi. Oke, terima kasih Pak Heri Siswanto. Pak Rudi masih ada yang perlu disampaikan Pak Rudi? Sudah Pak, cukup. Terima kasih Pak jawabannya. Oke, yang lainnya Bapak Ibu, Pak Sukarjo, atau yang lainnya Ibu Mary, silakan Bu Mary. Apa ada yang bertanyakan Bu Mary? Oke, siang Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Yang ingin saya tanyakan itu ya berkaitan dengan mutu lulusan ini ada di butir ke-10 dan ke-11 Pak. Iya. Nah, seperti yang kemarin kan sudah kami sampaikan juga bahwa kami ini kan memang belum pernah meluluskan. Tahun ini baru ada. Jadi yang diupload oleh kami ini data apa ya Pak? Ya, karena memang belum ada data ya Bu. Kalau belum ada data. Iya, Makanya kalau saya belum bingung ada mau data data, apa yang saya karena upload. memang di situ kita ini kan aturannya itu ada kelas 3 atau ada kelas akhir yang akan mengikuti ujian. Kemudian sekolah Ibu berarti kan sekarang mau ujian ya Bu ya? Ya. Ya, tahun ini baru ada kelas 6. Ya, sedangkan di dalam instrumen itu menuntut bahwa untuk instrumen nomor 10 dan nomor 11 menuntut ada data ujian sekolah yang wajib diupload. Nah, karena Bapak Ibu sekolahnya belum dilaksanakan, maka tidak perlu diupload Bu. Ya, karena tidak mungkin kita akan mengupload yang bukan fakta, artinya bukan data yang sebenarnya kita upload, tidak mungkin. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir, Ibu Mary jangan khawatir dengan kan itu 2 poin itu kan itu tidak mutlak. Oh, kalau nomor 10 ini tidak ada ulangan langsung tidak ada data ujian langsung 0, kan tidak. Kan ada lagi format apa itu? Dokumen-dokumen lain yang bisa disampaikan. Artinya seperti di sini Bapak Ibu, siswa rata-rata nilai ujian, kemudian coba di bawah Pak Eri. Nomor 10. Ya, nomor 10. Iya. Yang sebelah Pak, coba. Di situ kan kalau siswa memiliki rata-rata nilai ujian sekolah dan rapor kelas. Nah, kan rapornya ada kan Bu? Ya. Iya, rapornya ada. Sekolah Ibu tidak mengupload ujian nasional, rapornya kan juga di-upload. Artinya nilai Ibu tidak akan mungkin 0.
di poin 10 ini. Karena ada nilai rapor yang kelas akhir untuk menindaklanjuti secara konsisten 3 tahun ini rapornya naik atau turun secara konsistennya. Ketika nanti Bapak Ibu mengupload raport kemudian terjadi tren meningkat, berarti Ibu tetap mendapatkan nilai dari skor nomor butir 10 ini. Jadi tidak langsung 1, tidak Bu. Kalau Ibu bisa mengupload nilai raport 3 tahun terakhir ini, kemudian ada tren kecenderungan meningkat, tidak mungkin menutup kemungkinan mungkin bisa skor 3 pada level 3 ya gitu Bu. Di nomor 3 itu kan gini Bu, siswa memiliki nilai rata-rata nilai ujian sekolah, madrasah dan rapor kelas. Yang kedua, siswa memiliki rata-rata nilai ujian sekolah, madrasah dan rapor kelas. Siswa memiliki rata-rata nilai. Memang di situ nilai ujian yang ditetapkan, tetapi nanti raportnya Ibu naikkan, itu tentu akan memberikan nilai skor yang untuk sekolah atau madrasah Ibu ya. Berarti di angkatan terakhir, misalnya angkatan kami kan angkatan kelas 6, berarti kelas 6 3 tahun terakhir itu ya Pak yang kami upload ya? Iya, 3 tahun. Ini nilai raport rata-rata kelas akhir yang meningkat secara konsisten 3 tahun terakhir dan berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap sekolah atau madrasah, sekolah atau madrasah. Jadi nilai rapor kelas akhir ya Bu ya. Oh iya, baik. Berarti yang sudah kami ledgerkan nilai kelas akhir mereka ya. Iya. Oke. Ada lagi Ibu? Itu Pak butir nomor 11, untuk butir nomor 11. Iya. Itu kan tracer study Pak. Nah, coba Pak Eri nomor 11, ya. Nah, itu kan kepuasan mutu lulusan. Nah, sama halnya kami belum pernah meluluskan. Jadi, kalau kepuasan yang kami upload itu adalah kepuasan angkatan terakhir ini boleh nggak Pak? Jadi hasil survei kami terhadap angkatan tertinggi, misalnya angkatan kelas 6 ke orang tuanya. Ya, boleh saja Ibu. Ibu berikan survei terhadap persepsi orang tua atau masyarakat terhadap kinerja sekolah Ibu dari selama ini, yang terutama yang kelas 6 sekarang. Bagaimana persepsinya? Apakah mereka cenderung puas atau cenderung kurang puas terhadap kinerja Ibu walaupun belum meluluskan? Tetapi bisa dilihat dari kinerja Ibu, sekolah Ibu ketika dari buka sampai sekarang ini, sampai mau ujian ini. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Pak Jum, mempertegas Pak Jum. Ya silahkan Pak Eri. Ya, Bu Mary Cahaya. Ya Pak. Ya, jadi untuk nomor 10, ya kan? Kalau dilihat persyaratan, Ibu tidak memenuhi, khususnya ujian sekolah. Ya kan? Ya Pak. Saya katakan tadi, sampaikan kepada asesor. Pak Hebri yang buat laporan supervisi. Gimana ya? Oke. Hari hujan jadi agak suara gemuruh. Sampaikan kepada asesor bahwa untuk nilai ujian sekolah terakhir itu tidak dapat ditunjukkan. Tetapi untuk raport dapat Ibu tunjukkan. Nanti asesor, saya katakan tadi, dia ada yang namanya professional judgment. Oke? Baik, Pak. Nomor 11. Ibu, nomor 11 itu ada beberapa catatan. Nomor 11, ulangi, dokumennya. Yang diminta adalah pemangku kepentingan terhadap sikap religius. Yang kedua, terhadap kepuasan pengetahuan. Yang ketiga, terhadap kepuasan keterampilan. Jadi, Ibu harus buat instrumen yang mencakup ataupun yang terpisah-pisah tentang sikap, tentang pengetahuan, tentang keterampilan. Saya ambil contoh. Kalau tentang sikap kepuasan terhadap religius, Ibu boleh tanyakan kepada
orang tua siswa. Ya kan? Jadi tidak perlu menunggu lulus. Ibu perlu pertanyakan kepada orang tua siswa, pertanyaannya, apakah anak Bapak Ibu setiap minggu itu pergi ke gereja? Nanti orang tua yang menjawabnya. Oke, siap. Atau apakah anak Bapak Ibu setiap saat sembahyang di rumah kalau yang Konghucu? Konghucu berapa kali sembahyangnya, Bu? Berarti 2. Kalau untuk acara besar sih 2 kali, Pak. 2 kali Kalau ya. bakal lebih. Nah, tanyakan ke orang tua. Orang tua mudah-mudahan jujur dia jawabnya bahwa anaknya 2 kali dalam 1 hari dia melaksanakan sembahyang. Mungkin pertanyaan yang lainnya, mungkin ya tadi pertanyaan yang berhubungan dengan kejujuran anak ataupun orang tua tersebut, kejujuran apakah katakanlah setelah pulang dari sekolah anak Bapak Ibu langsung pulang ke rumah gitu kan. Jadi boleh ditanyakan tuh. Boleh ditanyakan. Nah, jawaban orang tua itulah menunjukkan kepuasan dia terhadap sekolah yang kita laksanakan atau selenggarakan. Tapi kalau orang tua menjawabnya tidak puas terhadap ibu, maka ibu harus mengevaluasi diri dan memperbaiki sekolah Bapak Ibu. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu, Bu Mary, ada 3 titik tekan di sini, yaitu tentang kepuasan terhadap sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan. Pengetahuannya mungkin dapat Ibu cari di Google dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu disiapkan, nanti ada asesor, Bapak Ibu dapat menunjukkan bukti orang tua siswa merasa puas ataupun tidak puas. Demikian, Pak Jum, lanjut Pak Jum. Terima kasih, Pak. Mari. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi silakan Pak Nur Safril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, pertanyaan saya ini langsung saja ya Pak ya. Ya, langsung. Melanjutkan pertanyaan dari Bu Mary tadi, itu kan berkaitan dengan pemangku kepentingan stakeholder berkaitan dengan kepuasan mutu lulusan sekolah madrasah ya Pak ya. Iya. Itu kalau yang berkaitan dengan sekolah yang memang pulangnya setelah sekolah itu langsung ke rumah ya Pak ya. Tapi kalau kami ini kan yayasan pondok pesantren Pak, jadi anak-anak itu 24 jam itu di pondok pesantren. Iya. Cuman di bawah yayasan ini memang ada lembaganya, yaitu kita SMP Aliman Terpadu. Nah, berkaitan dengan itu kira-kira apakah nanti yang di wawancara atau dilakukan penggalian data itu Pak melalui wawancara tadi, apakah tetap wali santrinya atau wali siswanya atau dari pihak pondok pesantren Pak? Gimana? Saya Pak Jum ya. Oke, silakan Pak Eri. Oke, jadi Pak, ini bukan, ini instrumen Pak, angket Pak, angket. Jadi bukan pertanyaan. Jadi Bapak tuh menyebarkan angket, pihak sekolah menyebarkan angket kepada orang tua siswa. Kalau dia orang tua siswa, kalau dia melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, katakanlah SMA, menyebarkan angket juga ke SMA. Kalau yang SMA atau SMK dia kuliah, menyebarkan angketnya ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau SMK kan kerja, maka ditanyakanlah di tempat kerjanya. Nah, disesuaikan instrumen angket tersebut. Di antaranya tadi kalau ke tempat pekerjaan nanyakan tentang sikapnya, apakah sikap si anak yang bekerja di perusahaan tersebut orangnya jujur. Akan Bapak nanyakan, Bapak bikin instrumennya. Nanti akan dijawab perusahaan, dikembalikan ke pihak sekolah. Sekarang zaman teknologi, Bapak Ibu bisa menggunakan sistem untuk mendapatkan informasi terhadap kepuasan peserta didik dari tempat Bapak Ibu. Itu kalau yang lulus kan. Nah, sekarang posisi anak kita belum lulus, tapi tidak apa-apa, tanyakan. Bisa tanyakan kepada orang tua. Selama dia dididik di sekolah, apakah dia, tanyakan ke orang tuanya ya, apakah dia pernah melakukan
melakukan apa istilahnya mengakali bapak ibunya lah gitu istilahnya gitu kan. Tapi kalau anak santri tentu nanyakannya ke orang tua. Santri puas nggak dia belajar di ini, belajar di pesantren bapak ibu sekalian? Nah, tanyakan apakah mungkin ya kalau si santri ini selama dia pulang ke rumah, apakah dia menjadi imam di rumahnya terhadap anak didiknya, adik-adiknya, atau dia menjadi imam di masjid setiap saat, atau dia apa katakanlah mengayomi daripada masyarakat untuk mengajak, oh itu ada suara azan, kita sembahyang yuk. Nah seperti itu kira-kira Pak Rojali kata. Pak siapa Pak? Apa tadi itu? Sapril Pak. Pak Sapril ya Pak Sapril. Jadi menyangkut masalah instrumen tergantung bukan tergantung persepsi, tapi tergantung daripada objek yang Bapak Ibu tanyakan kepada orang tua, kepada kepala sekolah yang lebih tinggi, atau kepada ke tempat kerja yang Bapak Ibu tanyakan, baik tentang kejujuran, tentang ilmu yang dia dapat di sekolah, sudahkah diterapkan, tentang keterampilan dia dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Demikian Pak Sapril ya. Berarti ini Pak, angket ya Pak, bukan wawancara ya Pak ya? Iya, angket. Oh ya, karena tadi jaringannya putus-putus Pak. Jadi iya. Sip. Oh ya gitu, siap. Lanjut Pak Jum. Saya nambahkan aja Pak, memang di dalam instrumen 11.2 ya, dalam instrumen tabel kerja 11.2 itu memang ada nanti ditanya itu adalah kepala sekolah, kemudian juga ini apa ini siswa ya, atau siswa atau wakil kepala sekolah, kemudian juga orang tua. Ya memang karena ini anak pondok, terutama untuk unsur orang tua, sebetulnya bisa saja Pak, tidak harus banyak, satu aja gitu ya, datangkan orang tua untuk datang ke pondok untuk memenuhi kriteria untuk yang diwawancara itu. Ya, kalau kita lihat di layar itu di 2 itu, yang di sebelah kanan itu kan ada wawancara itu ya, ada tabel kerja 11.2 ya. Nah, itu ada nanti kepuasan terhadap sikap, kepuasan terhadap lulusan, keterampilan kelulusan, itu yang nanti akan ditanyakan oleh asesor ketika datang. Nah, perwakilan orang tua ini tidak harus banyak, Pak. 1 sudah cukup kalau memang anak pondok ya. Ya, silakan aja yang dekat di pondok kan ada ya, orang tuanya dekat pondok ya, Pak ya. Iya, Pak. Insyaallah. Ya, ambil aja 1 untuk nanti sebagai responden untuk memberikan jawaban ya. Oke, lanjut. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Ya. Mungkin pada istirahat kali Pak Jum. Oke Pak Jum. Pak, Pak, saya barusan di Bu Erina, kita suruh lanjut aja. Bu Erina besok dengan Bu Afidah. Iya, enggak, jadwal kita sampai jam 2 memang Pak Jum, Pak Jum. Jadi untuk proses ya, untuk proses besok lanjutnya. Oke, Bapak Ibu. Proses mutu guru. Waktu kita sudah memakan materi yang lain. Sebetulnya hari ini kita juga akan membahas tentang mutu proses. Tapi karena dengan asik kita bahas tentang mutu lulusan. Berarti besok kita mutu lulusan sudah kita anggap selesai. Ya, tuntas. Jadi mulai besok masih ada 3 komponen Bapak Ibu, mutu guru, mutu lulusan, mutu proses dan manajemen. Iya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf jika kami berdua dengan Pak Eri dalam penyajiannya ada hal yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan dan sampai berjumpa sampai besok lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian mengganggu istirahat Bapak Ibu kepala sekolah. Ya. Bapak, terima kasih banyak atas informasinya, ilmunya. Terima kasih banyak informasinya Pak Nur, semuanya. Minta maaf ya kami ya, Pak Sukasjo. Sama.
Pak, doakan kami mudah-mudahan dapat nilai terbaik, Pak. Iya, Amin. ya harus dapat nilai terbaik. Mendoakan terbaik buat Oleh karena 15 itu sekolah kami ini. Iya. kami siap Nilai baik, Pak Eri. ya Siap memberikan nilai yang terbaik. Terbaik. ya. Mudah-mudahan asesor yang turun tak galak, Pak. Amin. Asesor Ban SM Provinsi Kalimantan Barat bagus-bagus, Pak. Tidak ada yang galak. Allah orangnya Itu ya ceria semua. Iya, seperti Baik, pengurusnya kami juga. kembalikan ke Mas Fajar. Mas Fajar, silakan Mas Fajar. Baik, terima kasih Pak Imadi juga Bapak Dr. Haniseri Siswanto atas pemaparan yang sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di hari ini, sosialisasi tanggal 24 Februari 2022. Baik Bapak Ibu, ya sebelum kita mengakhiri, izinkan saya untuk mengambil foto sebentar Bapak Ibu ya yang hadir. Mohon untuk mengaktifkan mode kameranya Bapak Ibu. Bapak Ibu diaktifkan kameranya, kita ke foto sebentar Bapak Ibu sebelum diakhiri. Oke Bapak Ibu, sudah? Izin Bapak Ibu, Lip, kami Bapak Ibu. Sampai ketemu besok. Terima kasih Bu Afidah. Oke, sampai ketemu besok mulai jam 8.30 ya Pak. Ya. Jam 8.30 kan. Terima kasih Pak Heri, Pak Jumadi, Iya, Bu Bu Herina, Ida. sama-sama, Bu Herina. Besok jam 8 Pak. Jam 8 Bapak Ibu mulai ya Pak. semua. Jam 8 ya. Dengan Jam 8 ya Bapak Ibu Iya, ya. jam 8 mulainya. Oke, makasih. Langsung proseskan ya Bu Ibu ya gitu. Iya, berarti besok mulai Bu Herlina dulu. Ya, habis itu baru saya. Oke, Terima siap. kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum. Izin lab dulu.